Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata kuliah Matematika Ekonomi 2, yaitu topiknya tentang derivasi dari fungsi dengan lebih dari satu variabel. Kalau kemarin kan kita itu membicarakan derivasi dari fungsi yang satu variabel kayak y fungsi dari x seperti itu. Nah, kalau ini y fungsi dari x1, x2, x3 dan selanjutnya, atau misalnya z fungsi dari x dan y. Yang intinya bahwa variabel independennya itu tidak hanya satu, tapi lebih dari satu, ya, seperti itu. Baik, ya kita mulai. Oke. Yang pertama adalah partial derivatif, ya, seperti itu. Misalkan ada fungsi z sama dengan fungsi x dan y, ya, jadi independennya ada dua, yaitu x dan y. Atau misalnya y fungsi dari x1, x2, ya monggo saja, ya. Maka partial derivasi, oke, partial di sini adalah derivasi sebagian, ya, dari z. Jadi yang dimaksud sebagian itu apa? Terhadap x atau terhadap y. Jadi terhadap variabel-variabel independennya. Jadi satu persatu dengan diinterpretasikan bahwa variabel yang lain itu dianggap konstan. Nah, seperti itu. Misalkan ada z, fungsinya itu adalah dari variabel x dan y, ya, seperti itu. Maka fungsi turunan turunan sebagiannya adalah dz per dy. Tapi Anda lihat di sini notasinya itu adalah seperti itu. Beda dengan sebelumnya yang pakai d, ya, seperti itu. Oke, ini saya bacanya apa ya? Saya cari-cari. Ya, apa mungkin ya let. Ya intinya seperti itulah. Anda cari sendiri bacanya seperti apa. Intinya yang membedakan, kalau kemarin pakai D, kalau ini notasinya seperti itu. Itu menunjukkan bahwa kalau kemarin itu total, ini adalah parsial. Atau ditulis di df fungsi dari x dan y, maka diturunkan terhadap y saja. Ya, seperti itu. Atau df per dy. Ya, seperti itu. Dan ini juga bisa ditulis z, y-nya di bawah dan kecil, atau f fungsi dari x dan y, terus y-nya di bawah, seperti itu. Atau lebih simpel adalah f, terus f kecil, yaitu y-nya di bawah, ya, seperti itu. Oke, contohnya adalah z fungsi dari x dan y sama dengan 5xy kuadrat ditambah 3x kuadrat y ditambah 7y. Maka dz per dx atau turunan dari z secara parsial terhadap x itu adalah 5y kuadrat ditambah 6xy. Prinsipnya ketika Anda penandanya itu adalah penandanya adalah yang penyebutnya itu. Penandanya adalah apa yang penyebutnya itu. Oke, jadi penyebutnya ini. dx-nya itu yang di bawah itu. Artinya ketika kita menurunkan terhadap x secara parsial, maka terhadap yang lainnya itu dianggap tetap atau konstan. Seperti itu. Sehingga fungsinya sendiri, nah seperti itu. Maka ketika ada variabel di luar x, maka itu dianggap konstanta. Itu kan ada 3 term, ya, 5xy kuadrat ditambah 3x kuadrat y ditambah 7y, ya, seperti itu. Artinya yang ketiga itu 7y itu dianggap konstanta semua. Karena dianggap konstanta semua, sedangkan diturunkannya hanya terhadap x, maka kalau konstan ya konstan, seperti itu, tidak berubah. Maka turunannya ya 0, seperti itu. Oke, kita cermati satu persatu.
5xy kuadrat berarti diturunkan terhadap x, berarti yang kita pedulikan x-nya. X kalau diturunkan kan 1, berarti 5y kuadrat. Nah, seperti itu. Oke, saya bingung ya. Selanjutnya yang termnya kedua, 3x kuadrat y. Ya, seperti itu. Turunan dari x kuadrat adalah 2x. Maka 2x dikalikan dengan 3y. Ya, seperti itu. Berarti 6xy. Ya, jadi ini menjadi ini. Seperti itu. Yang kedua menjadi ini. Dan yang ketiga menjadi apa? Ya 0. Karena konstanta itu tadi. Karena konstanta kan berarti tidak ada perubahan. Ya, seperti itu. Selanjutnya bagaimana kalau diturunkan secara parsial terhadap y? Maka hasilnya adalah kita fokus ke yang ada variabel y. Y kuadrat kan berarti 2y. Berarti 2y kali 5x berarti 10xy. Ya, seperti itu. Selanjutnya 3x kuadrat, maka fokus ke y-nya. Y-nya diturunkan adalah 1. 1 dikalikan 3x kuadrat, sehingga 3x kuadrat. Selanjutnya term yang ketiga 7y, berarti turunkan menjadi 7. Ya, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Artinya prinsipnya, dilihat saja penyebutnya. Penyebut itu sebagai penanda diturunkan terhadap apa. Kalau diturunkan terhadap x, maka selain x, apapun walaupun itu bentuknya variabel, maka itu dianggap konstanta. Ya, seperti itu. Yuk, kita lanjut. Misalkan z fungsi dari xy. Oke, selanjutnya misalnya kalau misalnya ada z fungsi dari x dan y, maka total derivasinya seperti itu adalah dz per dx kali dx, ya sama dengan tadi ya. Ya. Sorry. Ini kan turunan parsial. Kalau diturunkan totalnya, maka rumusnya dz per dx kali dx ditambah dz per dy kali dy. Ya, seperti itu. Sekali lagi saya mungkin bacanya salah, silakan aja ini dicari sendiri. Ini bacanya apa ya? Seperti itu. Yang ini menunjukkan parsialnya, terus dikalikan dengan dx. Terus dz per dy dikalikan dengan dy. Ya. Misalnya tadi itu 5xy kuadrat ditambah 3x kuadrat y ditambah 7y. Maka kalau diturunkan terhadap diturunkan total kan berarti dz ya. Dz kan berarti diturunkan total ya berarti. Maka turunan totalnya adalah turunan parsial terhadap x dikalikan dx, terus turunan parsial terhadap y dikalikan dy, dan itu dijumlahkan ya, seperti itu. Jadi inilah adalah, ini aplikasinya seperti apa sih? Contohnya kalau misalnya Anda nanti skripsi misalnya ya, ini misalnya ada model IPK fungsi dari uang saku ya, seperti itu. Terus pacaran, ini misalnya ya, seperti itu. Maka nanti dicari turunan parsial ya, berarti DIPK per D uang saku ya, seperti itu nanti ya. Oh, ini mungkin kalau diteliti bisa jadi positif, bisa jadi negatif ya, seperti itu ya. Misalnya uang saku kalau digunakan dengan baik ya, dipakai untuk membeli buku, fasilitas pembelajaran ya, mungkin jadi naik IPK. Nah, sebaliknya kalau uang saku digunakan untuk foya-foya ya, dia spiritnya nggak jelas, prinsipnya nggak jelas ya, mungkin malah tambah merugikan semakin banyak uang sakunya ya, seperti itu. Selanjutnya adalah DIPK D pacaran. Nah, seperti itu. Ini sekedar contoh ya, untuk menganalogikan supaya Anda paham aplikasinya nanti seperti apa ya. Tentunya ini model yang sifatnya hipotetis
nanti Anda cari sendiri tentunya model apa yang terbaik dalam penentu IPK. Nah, contohnya misalnya kalau diturunkan secara parsial IPK terhadap pacaran ya bisa jadi ada dua. Ada kemungkinan, ada positif, ada negatif, ya seperti itu. Misalnya pacaran itu dalam bentuk intensitas, ya tergantung mungkin pacarnya. Kalau pacarnya misalnya orang yang baik seperti itu dan dia bintang kelas, ya bintang kelas di prodinya, bintang kelas kok di prodinya, bintang prodi seperti itu, IPK-nya selalu bagus seperti itu. Terus kalau dia mengikuti kejuaraan sering dapat yang seperti itu, malah sehingga kalau pacaran sama dia mungkin malah memberikan aura yang positif, ya seperti itu. Ketularan bagusnya. Atau sebaliknya kalau ternyata dia orangnya hedonis ya maka kebalikannya. Tapi nanti kalau itu dicari dicari totalnya ya nanti tinggal ditambahkan saja antara keduanya. DX ditambah terus ini DX, DU terus ini DP ya, seperti itu. Sehingga DIPK per DU dikalikan DU ditambah DIPK. Artinya apa? Bahwa IPK itu tergantung dari tarik-menarik atau perubahan dari uang saku dan pacaran itu. Jadi tidak hanya tergantung dari satu faktor. Kenapa? Karena yang dicari kan totalnya. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Selanjutnya adalah contoh yang kedua. Ya, seperti itu. Misalnya W sama dengan ada fungsi, ya ini ada W itu fungsinya adalah independen, W fungsi dari X, Y, dan Z. Ada 3 variabel seperti itu. Misalnya W sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Tetapi di dalam X-nya sendiri itu mengandung fungsi E pangkat T kalikan cos T, Y sama dengan E pangkat T kalikan sin T. Sedangkan Z-nya sendiri adalah E pangkat T. Oh, ini salah ya saya. Oh, enggak betul. Maka kalau diturunkan secara total seperti itu, maka kita gunakan saja aturan berantai. Kenapa? Karena W itu fungsi dari X, Y, Z, sedangkan X, Y, Z itu fungsi dari T. Sehingga DW sama dengan DW per DX dikalikan DX per DT ditambah DW per DY kalikan DY per DT ditambah DW per DZ dikalikan DZ per DT. Ya, yang penting telaten saja. Ya, seperti itu. Yang pertama, maka turunkan fungsinya W terhadap X. Nah, kalau Anda lihat di situ fungsinya W itu kan E kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat, ya seperti itu. Maka kalau diturunkan terhadap X-nya ya berarti 2X. Tetapi ingat dikalikan dengan DX per DT, maka kita lari ke X-nya. X-nya itu diturunkan terhadap T. Ingat kalau Anda lihat di sini ya. Kalau Anda cermati di sini X itu adalah E pangkat T kalikan cos T. Nah, ini kan sebenarnya terdiri ada 2 bagian ya. Ada E pangkat T-nya sendiri, ada cos T-nya. Ya, seperti itu. Sehingga kayak fungsi produk ya, dengan aturan produk perkalian ya, seperti itu. Jadi ada term yang pertama E pangkat T, term yang kedua adalah cos T, atau mungkin Anda kenal UV ya, seperti itu. Sehingga U aksen V turunannya dari U kalikan V, jadi U aksen V ditambah V aksen U, nah, seperti itu. Maka itu harus dicermati. Sehingga kalau E T cos T maka diturunkan
Maka ET itu diturunkan berarti ET ya, sama ya. ET turunkan ET dikalikan cos T ya, seperti itu. Selanjutnya ditambah turunan yang kedua, cos T itu kan minus sin T. Berarti minus sin T kalikan ET, tetapi ditulisnya minus E pangkat T sin T ya, seperti itu. Selanjutnya terminologi yang kedua dari persamaan W atau fungsi W, maka dW per dy dikalikan dy per dt. dw per dy itu kan berarti 2y. Lanjut kita ke fokus ke y-nya. Y-nya sama dengan tadi, sedangkan ini adalah ET sin T. ET sin T kalau diturunkan adalah ET sin T ditambah ET cos T. Ya, seperti itu. Ingat, ET diturunkan itu E pangkat T diturunkan adalah E pangkat T, terus dikalikan sin T berarti ET sin T, E pangkat T sin T, seperti itu. Yang selanjutnya ET sin T diturunkan, sin T itu diturunkan menjadi cos T dikalikan ET. Ingat, produk rule dibuka lagi, sehingga E pangkat T sin T ditambah E pangkat T cos T. Lantas dikalikan dengan 2Y. Nah, selanjutnya yang Z ini lebih mudah. 2Z dikalikan DZ per DT, kan gitu ya. DZ per DT adalah ET. ET kalau diturunkan ya ET. Ya, seperti itu. Dibuka lagi bagaimana penurunan dari penurunan dari pangkat. Ya, seperti itu. Maka ET kalau diturunkan ya ET. Karena kebetulan pangkatnya ya cuma T, bukan 2T. Kalau 2T mungkin ET kalikan 2 ya, seperti itu. Oke, silakan dibuka lagi. Oke, kita lanjut. Seperti itu. Mana, Le? Nggak sama ya. Selanjutnya adalah Mbak, bukan Mbak. Selanjutnya adalah X-nya sendiri kan tadi berupa variabel ya. Maka dimasukkan saja E2X menjadi 2 E pangkat T cos T dikalikan ET E pangkat T cos T dikurangi E pangkat T sin T ditambah 2ET sin T 2 E pangkat T sin T dikalikan E pangkat T sin T ditambah E pangkat T cos T. Ini yang penting telaten aja ya. Sedangkan yang terakhir adalah 2Z menjadi 2E pangkat T dikalikan E pangkat T ya. Terus disederhanakan sehingga hasilnya 2E pangkat 2T cos kuadrat T dikurangi 2E 2T sin T cos T ditambah 2E 2T sin kuadrat T ditambah 2E pangkat T cos T ditambah 2 kalikan E pangkat 2T. Ingat, ini kan bisa dicoret, ini ada yang sama. Ada term yang sama, terus positif dan negatif, maka ini bisa dicoret, ini bisa dicoret, seperti itu. Oke. Sehingga 2E 2T dikalikan cos kuadrat T di dalam kurung ditambah yang ini masuk ke sini ditambah sin kuadrat T ditambah 2E pangkat 2T. Ingat, 2E pangkat T dikalikan E pangkat T kan berarti 2E pangkat 2T ya, seperti itu. Selanjutnya Anda harus ingat rumus-rumus yang dulu di SMP, di SMA ya kayaknya ya. Cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T maka hasilnya adalah 1. Asalkan ya di belakang cos dan di belakang sin itu adalah sama-sama T, sama-sama 2T, seperti itu.
itu sama. Silakan Anda buktikan sendiri, nanti hasilnya akan sama ya. Seperti itu, sehingga 2E2T dikalikan 1 ditambah 2E pangkat 2T. Berarti tinggal dijumlahkan. Jadi 4 dikalikan E pangkat 2T. Prinsipnya ikuti saja perunutan berantai jika memang diperlukan sesuai dengan fungsinya. Jadi prinsipnya ketika ada fungsi dari suatu variabel, tapi variabel itu juga sebagai fungsi. Itu kan ini kan W fungsinya X, Y, Z, tapi X, Z sendiri itu adalah fungsi ya, seperti itu. Maka bisa diterapkan penurunan berantai. Selanjutnya adalah implicit function. Prinsipnya penurunan tidak harus mengikuti Y fungsi dari X, melainkan derivasi dari Y terhadap X bisa didapatkan dengan memanfaatkan derivasi total yang ada. Ya, seperti itu. Contohnya misalnya ada U sama dengan fungsi X dan Y sama dengan 0. Seperti itu. Maka diturunkan saja totalnya. Diturunkan secara total berarti DU ya seperti itu, df per dE kali dx, df per dy kali dy ya seperti itu, sehingga turunan secara total sama dengan 0. Kenapa? Karena U-nya sendiri itu adalah konstanta ya. Kalau konstanta diturunkan berarti 0, maka 0 sama dengan df per dE kalikan dx ditambah df per dy kalikan dy. Sehingga minus df per dy kalikan dy sama dengan df per dE kalikan dx. Ya, seperti itu. Terus selanjutnya kita cari yang kita inginkan apa? dy per dx, seperti itu. Maka dy per dx sama dengan minus df per dx dibagi df per dy. Nah, seperti itu. Sehingga Anda kalau misalnya mencari turunan misalnya saya ada yang salah ini. Oke, misalnya turunan dari Y terhadap X, maka tidak harus diperoleh dari Y fungsi X. Ya, seperti itu. Ya. Bisa diperoleh dari X fungsi Y juga bisa, tinggal dibalik saja. Ya, seperti itu. Atau diperoleh dari tadi implicit function itu. Ini berarti saya salah. Oke, misalnya 5 sama dengan 3e kuadrat 3xy kuadrat ditambah 5 e kuadrat misalnya. Maka turunkan saja ini secara total. Ya, seperti itu. Turunkan saja secara total, maka Anda bisa mendapatkan dy per dx. Ya, seperti itu. Atau kalau Anda minta dx per dy juga bisa, ya, dengan cara yang tadi itu. Oke. Selanjutnya ini adalah contoh yang lain. Nah, ini contohnya lebih kompleks, tapi nanti saya selalu salah. Oke, contohnya ini lebih kompleks lah. E pangkat X sin Y ditambah E pangkat Y cos X sama dengan 1. Nah, maka Anda bisa cari dy per dx atau dx per dy. Tergantung Anda pinginnya apa. Maka turunkan saja secara total. Maka dibuat 0 boleh. Atau langsung diturunkan sebenarnya juga boleh. Ya, sehingga 1 itu kalau diturunkan menjadi 0 karena 1 itu konstanta. Ya, seperti itu. Oke. Atau dibuat sama dengan 0. Sehingga U-nya adalah E pangkat X sin Y ditambah E pangkat Y cos X dikurangi 1 sama dengan U
maka turunan dari U ya adalah 0. Ya, seperti itu. Ya, tinggal dilanjutkan lagi, prinsipnya sama. Ya, cuman Anda mungkin kelihatan bingung karena variabelnya ngedrimbel. Ya, prinsipnya sama, E pangkat X dikalikan sin Y itu kan sebenarnya perkalian ya. Kalau perkalian kalau diturunkan ya mengikuti aturan perkalian. Ya, seperti itu. Ini sebenarnya adalah sama dengan 0. Ya, seperti itu. Sehingga hasilnya adalah DU E pangkat X sin Y dikurangi, ini berasal dari ini, E pangkat X sin Y dikurangi E pangkat Y sin X. Ya, seperti itu. Sorry. Ini dari sini ya. Tapi diturunkan terhadap X-nya dulu. Ya, seperti itu. Diturunkan terhadap X-nya dulu. Sehingga hasilnya E pangkat X sin Y dikurangi E pangkat Y sin X. Ya, seperti itu. Dan selanjutnya diturunkan terhadap Y, maka E pangkat E cos Y ditambah E pangkat Y cos X. Ya, seperti itu. Oke, silakan dilanjutkan sendiri, maka tentunya Anda akan mendapatkan. Tidak usah bingung-bingung ya. E pangkat X sin Y, kalau diturunkannya terhadap X. E pangkat X itu kan tetap E pangkat X. Ya sudah, E pangkat X dikalikan sin Y. Karena sin Y itu dianggap konstanta karena diturunkan terhadap X. Selanjutnya, E pangkat Y cos X. Kalau diturunkan, cos itu kan minus ya, minus sin X. Ya sudah, E pangkat Y dikalikan minus sin X. Berarti hasilnya minus E pangkat Y sin X. Nah, seperti itu. Oke. Jadi ini DU itu adalah bersama dengan DU per DX. Ya, kalikan DX. Ya, seperti itu tuh. Ditambah DU per DY kalikan DY. Nah, maka yang pertama itu hasilnya adalah ini. Yang kedua adalah hasilnya ini. Oke, silakan dilanjutkan sendiri. Itu adalah implementasi dari implicit function. Selanjutnya, aplikasi dari derivatif di dalam bisnis dan ekonomi. Ya, seperti itu. Yang pertama adalah cost function. Jika fungsi biaya untuk memproduksi barang dengan kuantitas X dan Y adalah C sama dengan 15 plus 2X plus XY plus 5Y kuadrat, maka hitunglah biaya marginal untuk setiap satuan X dan Y. Ya, maka kita mencari marginal cost untuk memproduksi satu lagi X dan satu lagi Y. Ya, jadi interpretasinya sebenarnya seperti itu. Oke, maka dicari saja, ditulis saja persamaannya dari fungsi biaya itu C sama dengan 15 ditambah 2X kuadrat ditambah XY ditambah 5Y kuadrat. Maka karena dicari biaya marginal untuk setiap produksi X dan setiap produksi Y, maka berarti apa? Maka turunan parsial, maka DC per DX. Nah, notasinya seperti itu ya. Oke. Maka C itu turunkan terhadap X-nya dulu untuk mencari parsialnya terhadap X. Seperti itu, sehingga 15 jadi 0. 2X kuadrat menjadi 4X. XY itu menjadi Y dan 5Y kuadrat jadi 0. Karena dianggap konstanta.
Terus DC DY per DY maka sama dengan terhadap Y, maka 15 jadi 0, 2X kuadrat itu jadi 0 juga. X itu diturunkan terhadap Y itu jadi X, 5Y kuadrat diturunkan menjadi 10Y. Berarti kita ketemukan yang pertama adalah ini, yang kedua adalah ini. Artinya apa? Bahwa marginal cost untuk menambah 1X, nah, seperti itu. Marginal cost itu kan berapa sih biaya tambahan terhadap apa, seperti itu. Ya, cost terhadap X seperti itu. Maka hasilnya adalah 4X plus Y. Artinya kalau misalnya posisi saat ini itu adalah X-nya adalah 4, Y-nya adalah 6, maka tinggal dimasukkan marginal cost-nya. Ya, seperti ini. Dimasukkan ke persamaan marginal. Aduh, apa ini? Apa sih ini? Kok jadi kayak gini? Oke. Maka tinggal masukkan saja X sama dengan 4, Y sama dengan 6. Kalau itu posisinya sekarang dimasukkan ke persamaan parsial, hasil turunan parsial itu 4X plus Y, berarti 4 kali 4, 16, 16 tambah 6, 22. Sedangkan parsialnya terhadap Y atau marginal cost Y itu 4 ditambah 10 kali 6, berarti 64. Artinya apa? Untuk menambah X satu lagi dari posisi 4,6, posisi produksinya 4,6, kan yang diproduksikan X dan Y ya. Dari posisi produksi 4,6, maka membutuhkan biaya sebesar 22. Ya, seperti itu. Sedangkan untuk menambah Y, maka membutuhkan biaya sebesar 64. Jadi kalau Y-nya 6, kepingin ditambah satu lagi menjadi 7, kan gitu ya. Berarti membutuhkan biaya sebesar 64. 64 tentunya adalah satuannya moneter karena cost-nya. Karena cost ya, bisa dolar, bisa rupiah. Ya, seperti itu. Tergantung satuannya apa. Jadi seperti itu ya. Artinya apa? Marginal cost yang paling besar mana? Yang marginal cost Y. Karena untuk menambah Y itu butuh 64. Nah, itu 64 satuan unit moneter. Kalau untuk menambah X itu butuh 22. Ya tergantung nanti hitung-hitungannya bagaimana. Tergantung misalnya keuntungan dari X berapa, dari Y berapa, seperti itu ya. Karena ini kan tidak ada keterangan kendalanya ya, seperti itu. Tapi kalau sekedar melihat mana yang paling baik dari sisi dari cost-nya, ya kita lebih baik menambah X, karena untuk menambah X hanya membutuhkan biaya 22 seperti itu. Oke. Itu malah sudah ada diterangkan ya. Oke. Sehingga itu tadi bahwa untuk menambah X dari 4 menjadi 5 seperti itu, maka membutuhkan biaya sebesar 22. Nah, sebaliknya untuk menambah Y dari 6 menjadi 7, maka membutuhkan biaya 64. Tetapi sekali lagi, kalau untuk X 4 menjadi 5, maka Y-nya juga harus tetap. Karena ini kan parsial ya, dengan menganggap faktor yang lainnya itu dianggap tetap. Ya, seperti itu. Sehingga kalau misalnya X-nya tadinya 4 dirubah menjadi 5, ya, maka membutuhkan biaya 22. Ini asumsinya apa? Asumsinya produksi Y itu ya tetap sama dengan 6. Dan sebaliknya, marginal cost Y-nya itu adalah 64, itu berarti merubah Y dari 6 menjadi 7, seperti itu. Itu juga dengan mengasumsikan X-nya itu adalah tetap. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya ini adalah production function.
Ya, seperti itu. Kalau tadi adalah cost function ya. Oke. Kalau ini adalah production function. Jika fungsi produksi suatu barang Z sama dengan 4L pangkat 3/4 K pangkat 1/4. Nah, seperti ini. Ini kan sebenarnya fungsi Sokuan ya. Seperti itu. Nanti kalau Anda belajar mikro, kebetulan Anda sekarang belajar mikro. Jadi fungsi produksi untuk memproduksi jumlah produk yang sama. Oke, hanya saja ini faktornya ada 2. Faktor dari labor, terus faktor dari kapital. Ya, seperti itu. Lebih tepat input ya. Oke. ZUD adalah kuantitas barang diproduksi, L adalah input labor, K adalah input capital. Maka tentukanlah fungsi marginal produk terhadap L dan terhadap input K atau MPPL dan MPPK ya, seperti itu. Serta tentukan besarnya kedua tersebut MPPL dan MPPK jika L dan K sekarang pada posisi 54. Maka kita berawal dari persamaannya saja. Persamaannya Z sama dengan 4 kalikan L pangkat 3/4 dikalikan K pangkat 1/4. Ya, seperti itu. Maka turunkan saja Z itu terhadap L atau DZ per DL. Tentunya turunan parsial karena menganggap K-nya adalah tetap. Sehingga turunannya kalau persamaan Z tadi itu turunkan terhadap L seperti itu, maka tinggal dikalikan saja pangkatnya dari L 3/4 kalikan 4 kan berarti 3 ya. Terus L-nya pangkatnya berkurang 1, tadinya 3/4 menjadi minus 1/4 dikalikan K pangkat 1/4 ya, seperti itu. Begitu juga kalau diturunkan terhadap K, maka hasilnya adalah kita asumsikan L itu karena konstanta ya, menjadi konstanta karena diturunkannya terhadap K, berarti L pangkat 3/4, ingat itu 1/4, K-nya kan diturunkan K-nya 1/4 kalikan 4 kan berarti 1 ya, seperti itu. Maka di depan ini enggak ada konstantanya, menjadi L pangkat 3/4, K-nya pangkatnya berkurang 1, tadinya 1/4 menjadi minus 3/4 ya, seperti itu. Oke, jadi didapatkan 2 persamaan ini. Artinya apa kok ada 2 persamaan? Artinya bahwa karena memang fungsi dari Z-nya sendiri itu bukan fungsi linear, sehingga fungsi non-linear, sehingga tergantung dari berapa besar L dan K-nya, sehingga MPPL dan MPPK-nya itu berubah-ubah. Beda kalau fungsinya fungsi linear. Ya, seperti itu. Sehingga kalau Anda lihat MPPL-nya sendiri, maka kita masukkan saja kalau asumsinya L dan K saat ini adalah 5,4. Maka masukkan 3 dikalikan 5 pangkat minus 1/4 dikalikan 4/4 seperti itu. Sehingga hasilnya adalah 2,83 dan seterusnya. MPPK juga kayak gitu, Anda masukkan dengan proses yang sama adalah 1,17 ya, seperti itu. Artinya apa? Bahwa marginal produk ya, tambahan kuantitas, kalau kita maksudnya tambahan kuantitas yang diproduksi, kalau kita menambah L satu-satuan seperti itu, maka produksinya tadi Z-nya itu bertambah sebesar 2,83. L-nya juga kayak gitu. Maka MPPL itu diartikan ya kalau ini tadi L, ini terus K, Z karena K seperti itu. Nah, ini K ya, seperti itu. Maka kalau K-nya ditambah satu-satuan, maka mengakibatkan produksinya meningkat 1,17.
Ya, kalau misalnya Anda ditanya dengan tidak memperdulikan berapa harga L, berapa harga K, maka sebaiknya mana yang harus ditambah? Apakah L atau K? Ya tentunya ditambah variabel yang mengakibatkan produknya bertambah lebih besar. Siapa yang bertambahnya lebih besar? Ya MPPL. Jadi L-nya yang ditambah. Kenapa? Karena kalau L ditambah satu satuan itu mengakibatkan bertambahnya kuantitas yang diproduksi sebesar 2,83, sedangkan kalau K-nya ditambah hanya menambah 1,17. Tetapi itu dengan mengabaikan sekali lagi berapa biaya untuk mendapatkan L, berapa biaya untuk mendapatkan K, atau berapa sih harganya L dan K-nya itu. Seperti itu ya. Oke. Oke, ini saya pikir juga sama ya. Cuman ini lebih kompleks lagi. Silakan Anda cermati saja. Sorry. Oke. Silakan Anda cermati bahwa prinsipnya ini sama. Ya, seperti itu. Ya. Production function, maka dicari MPPX, MPPY ya, seperti itu. Ya. Kalau ini dicari berapa maksimum minimum dari fungsi tersebut. Cari saja MPPE karena suruh mencari maksimum atau minimum, maka MPPX sama dengan 0. Ingat sekali lagi untuk mendapatkan ekstrim, maka selanjutnya adalah MPPY sama dengan 0. Ya, seperti itu. Dari yang pertama Y dikurangi 2X dibagi X kuadrat plus Y kuadrat. Ya, seperti itu. Dan selanjutnya sama dengan 0, itu maka kita dapatkan persamaan 1. Terus yang kedua berasal dari MPPY sama dengan 0, kita dapatkan persamaan 2. Ya, seperti itu. Maka dari 1 persamaan 2 diperes, ketemunya E kuadrat sama dengan Y kuadrat. Ya, seperti itu. Maka masukkan saja Y kuadrat ke dalam persamaan 1. Ya, seperti itu. Sehingga ketemu Y pangkat 3. Sehingga ketemunya bahwa fungsi itu maksimum ketika X dan Y-nya itu 1,1. Atau minus 1, minus 1. Karena hasil akhirnya adalah ini. Ya, seperti itu. Oke, saya pikir itu dulu. Kita sambung di lain kesempatan untuk kalau ini kan tanpa kendala ya, ini fungsi produksi ini tanpa kendala. Sekali lagi kayak yang sebelum-sebelumnya itu kan tanpa kendala, kita mencari cost tanpa mengingat seperti itu, berapa keuntungan, atau kita mencari marginal produk dengan mengabaikan berapa harga L dan K-nya tadi, kan seperti itu. Oke, selanjutnya di pertemuan selanjutnya kita belajar maksima and minima dengan constraint. Oke. Baik, dari saya cukup itu. Mudah-mudahan Anda mendapatkan manfaat. Kita bertemu kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.